Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau membahas mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Mostly akan sangat sibuk, ribet dan heboh banget mempersiapkan MUA, undangan, attire, souvenir, dekorasinya mau seperti apa, bahkan catering yang katanya harus enak banget, perfect gitu, biar nggak dijulitin sama tamu undangan yang hadir. Nah, padahal ada loh hal-hal lain yang sangat penting yang harus dipersiapkan oleh pasangan sebelum menikah. Nah, jangan sampai kamu menyesal karena mengabaikan dan menyepelekan hal-hal ini ya. Ini dia hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Pertama, kesiapan mental dan pengendalian emosi. Artinya, siap mental untuk menghadapi hal-hal yang jauh lebih kompleks. Ya, meskipun kamu dan pasangan sudah berpacaran selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya sebelum memutuskan untuk menikah, tapi kemungkinan ada konflik-konflik baru setelah pernikahan itu ada. Jadi bagaimana kamu siap atau tidaknya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Lalu bagaimana jika ada perbedaan antara ekspektasi dan realitas setelah menikah nih? Misalnya ada selisih paham gitu ya, perbedaan pendapat, kamu berantem nih sama pasangan kamu. Apakah kamu akan langsung bikin story di WhatsApp, story di Instagram, atau bahkan langsung ngaduk orang tua? Nah, itu tentu tidak baik ya. So, kamu harus belajar mengontrol diri, mengontrol emosi, supaya ketika terjadi konflik-konflik tersebut, kamu mampu mengatasinya, mampu mengendalikan emosi, dan lebih fokus pada problem solving yang harus dilakukan. Dekomunikasikan dengan pasangan, ini baiknya gimana ya, solusinya seperti apa ya, gitu, seperti itu. So, the point is, apakah kamu sudah siap untuk melewati lika-liku perjalanan rumah tangga yang akan kamu jalani? Kalau misalkan kamu sudah siap dengan hal-hal tersebut, artinya berarti kamu sudah siap secara mental dan mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, kesiapan finansial dan pengelolaannya. Finansial ini adalah salah satu hal yang paling krusial dalam rumah tangga. So, ketika kamu memutuskan untuk aku akan menikah gitu, maka kamu harus mandiri secara finansial. Artinya, kamu harus mampu membiayai hidup kamu sendiri, diri kamu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, harus adanya keterbukaan finansial dengan pasangan. Ada hal-hal yang perlu kamu tanyakan pada pasangan kamu. Misalnya, pertama, apakah pasangan kamu memiliki hutang yang akan tetap dibayarkan setelah menikah? Hutang yang tetap berlangsung setelah menikah itu apakah ada atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah pasangan kamu setelah menikah akan membiayai orang tuanya ataupun saudaranya? Nah, hal-hal tersebut perlu ditanyakan supaya tidak ada konflik yang tiba-tiba muncul nantinya setelah kalian menikah. Jadi, usahakan saling tahu dulu, sehingga pasangan kamu apakah kalau misalkan keadaannya seperti ini akan tetap menerima atau protes atau bagaimana. Jadi, tahu bagaimana ke depannya. Selanjutnya, diputuskan juga siapa yang akan mengelola keuangan di rumah tangga kalian gitu, apakah suaminya atau istrinya. Yang bisa didiskusikan ini adalah berapa persenkah untuk tabungan, kemudian berapa persen untuk tabungan pendidikan anak, untuk kesehatan, memberi kepada orang tua, untuk berbagi, kemudian persiapan dana daruratnya berapa persen, dan untuk kebutuhan sehari-hari berapa persen. Nah, hal-hal tersebut yang harus perlu didiskusikan bersama pasangan supaya
Jadi ada gambaran setelah menikah itu akan bagaimana. Yang ketiga, sudah siapkah kamu menjadi orang tua? Nah, ini penting banget ya dikomunikasikan dengan pasangan. Sebelumnya aku mau memberikan cuplikan video di salah satu episode My Lecture My Husband yang ada konfliknya kurang lebih seperti ini. Aku tahu kamu pasti takut banget mau tes ini, tapi tenang aja, kita akan hadapin ini sama-sama, ya? Oke? Bukannya gitu. Saya nggak takut buat pakai alat ini, cuma Oke, gini. saya nggak siap Gini, hamil, gini. Mas. Oke, gini. Saya tahu kamu sekarang pasti masih langsung kayak jadi orang yang banyak pikiran gitu ya, nggak kebayang wah, tiba-tiba harus jadi orang tua. Saya pun juga ini pengalaman pertama gitu, ini Iya. pengalaman pertama kita berdua dan nggak apa-apa, maksudnya ya satu saat toh kita pasti akan jadi orang tua juga. Iya, tapi beda dong. Saya kan masih kuliah. Saya nanti lulus, ya mungkin saya mau kerja dulu, saya mau berkarir dulu, saya mau kesana kesini dulu nikmatin masa muda saya. Ya kalau saya tiba-tiba udah jadi ibu, ada anak gitu, ya beda Mas, emang belum siap saya. Ya Mas ngerti kan maksud saya? Maksudnya saya tuh, ya saya masih kuliah Mas, masih jauh gitu loh. Aku paham. Dan aku respect sekali sama apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Tapi dengan kamu nggak tes, belum tentu kamu juga nggak hamil. Dan kamu tes pun belum tentu juga kamu hamil. Ya kayak orang COVID. Orang waktu misalnya ada yang nggak mau tes COVID gitu, tapi ternyata dia kena COVID misalnya. Ya dengan dia tes, dia jadi bisa lebih tahu kan hasilnya kayak gimana. Dengan dia nggak tes juga dia Mas, belum tentu tahu bahwa apakah dia COVID atau tidak. Ih jangan samain COVID sama hamil dong Mas, kan beda. Aku nggak berusaha menyamakan. Ya maksudnya ini sederhana sekali. Ya aku nggak bermaksud memaksakan apapun. Nggak. Mas. Aku cuma mau kamu tes dulu untuk tahu hasilnya. Ya saya nggak mau. Saya nggak mau tes sekarang. Kenapa sih harus sekarang? Ya Mas ngerti gak sih poin saya? Saya tuh nggak siap hamil. Saya nggak mau. Ya karena saya emang nggak siap jadi ibu. Mau gimana? Kesannya kayak Mas tuh pengen banget gitu saya hamil. Mas tuh nggak ngerti alasan saya tuh I'm not ready. Yang nanti hamil 9 bulan saya. Yang nanti ngurusin anaknya saya. Ya maksudnya, ya kalau saya nggak siap ya saya nggak siap. Ya tunggu aja dulu. Oke. Oke. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka ada hal-hal yang harus disepakati dari sebelum menikah nih. Karena ini penting banget ya didiskusikan dengan pasangan. Yang pertama adalah apakah setelah menikah akan langsung memiliki buah hati atau ditunda dulu karena ingin menyelesaikan satu dan lain hal atau memang belum siap gitu kan. Kalau misalkan ingin ditunda dulu ya berarti bisa menggunakan kontrasepsi yang memang ampuh untuk itu ya, bisa konsultasi dengan dokter, atau kalau misalkan ya sedikasihnya Tuhan aja. Nah itu perlu dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana parenting atau pola asuh yang akan diberikan kepada anak. Jangan sampai istrinya mau pola asuh A, suaminya mau pola asuh yang B gitu kan. Kan itu nanti nggak sinkron gitu kan, dan tidak baik untuk tumbuh kembang anaknya. So, dari ketiga bahasan tadi, apakah kamu sudah benar-benar siap untuk menikah atau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau didiskusikan dengan pasangan? Coba untuk komunikasikan ya. Sampai jumpa di next video.